Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Darmanto dengan stambuk D1A1 19027 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan di Desa Sindangkasih, Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Ranometo Barat. Yang akan saya wawancarai kali ini adalah seseorang pelaku pembudidaya produksi tanaman mangga. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Yang pertama-tama saat penyemaian biji, di situ ada resiko bertepatan dengan cuaca ekstrim, datangnya di musim kemarau, kita menyemaikan, dampak yang timbul akibat kekurangannya penyiraman adalah matinya benih biji yang akan tumbuh atau tunas. Terus di saat perlakuan, andai kata kalau dia sudah berhasil dan sudah tiba waktunya untuk diokulasi atau ditempel, contoh seperti batang bawah atau pohon mangga anakan seperti ini, resiko berikutnya adalah gagalnya penempelan. Itu ditandai dengan berwarna coklat kehitam-hitaman mata tempel saat kita melakukan penempelan. Bila mana kita periksa dan tunasnya tidak tumbuh dan ciri-cirinya berwarna coklat kehitam-hitaman, maka dipastikan tempelannya tidak akan tumbuh. Itu resiko. Yang kedua, bila mana penempelan atau okulasi sudah berhasil seperti ini dan sudah berdaun tua, ini masih berdaun muda, untuk didongkel atau dioker itu masih mustahil untuk hidup. Dari ciri-cirinya daunnya seperti ini, masih muda. Bila daunnya sudah seperti ini sudah seperti ini, tuanya, warnanya sudah bisa untuk dilakukan penggalian atau pendongkelan atau pengokeran. Sebab kalau bila seperti ini, resiko untuk gagalnya membuat bibit baru sangat rentan dengan layu untuk tanaman mangga. Kami sebagai pengembang dalam usaha perbanyakan bibit mangga atau tanaman hortikultura, baik itu mangga maupun yang lainnya, risiko yang kami sangat rasakan yaitu yang pertama, langkahnya batang bawah. Untuk mengatakan batang bawah bagi kami itu suatu kendala atau resiko juga. Yang kedua, saat kami melakukan perawatan, dampak dari serangan hama terhadap daun itu juga sangat rentan yang kami rasakan sebagai pengembang tanaman bibit buah. Baiklah, untuk perlakuan perbanyakan tanaman mangga, khususnya pada perlakuan secara vegetatif atau okulasi, dampak yang dapat menyebabkan kegagalan. Yang pertama adalah faktor cuaca. Terlalu panas, baik itu cuaca yang terlalu panas maupun hujan yang cukup tinggi. Karena saat tempelan baru selesai kita menempel, lalu curah hujan akan turun dengan begitu derasnya sehingga tempelan akan
menjadi basah dan gagal. Faktor perlakuan pengikatan yang tidak pas, selanjutnya pengambilan entres yang tidak pas, yang tidak benar juga bisa menyebabkan faktor kegagalan. Saat kita menggali, di mana pada saat kita menggali itu tanahnya pecah atau akarnya terluka sangat ke atas, sehingga dapat menyebabkan tanaman itu menjadi stres, sehingga kematian pun bisa akan terjadi pada tanaman bibit mangga. Dari pengendalian hama yang menyebabkan mangga itu kurang sehat, resikonya yang dampaknya kurang sehat, tidak terlalu bercahaya, mengkilap daunnya karena faktor hama yang menyerang. Itu harus diatasi dengan fungisida. Di sini kendala kami untuk melakukan itu karena jarak antara tempat domisili kami dan toko penyedia fungisida tersebut atau herbisida itu sangat jauh dari tempat ini, sangat jauh untuk kami dapatkan untuk pengaplikasian jamur atau cendawan atau serangan hama di tanaman mangga. Dampaknya serangan hama yang pertama, daun itu tidak terlalu sehat ya, ditandai dengan seperti ini, di pucuk dia layu, daunnya berlubang-lubang dan seperti ini serangan dari hama. Yang pertama hama belalang, kupu-kupu dan ulat. Yang kedua adalah cendawan. Ini adalah bakteri cendawan, jamur itu. Tabel analisis resiko pembudidaya tanaman mangga. Yang pertama, resiko produksi, yaitu adanya kegagalan produksi akibat penggunaan entris yang tidak tepat sehingga menyebabkan kegagalan. Strategi yang dilakukan yaitu lebih memperhatikan kualitas penggunaan entris yang baik dan berstandar unggulan. Yang kedua, resiko fisik adalah resiko yang disebabkan oleh fenomena alam dan faktor manusia, di antaranya yaitu cuaca, hama, dan karena manusia itu sendiri, yang terjadi karena ketidaktepatan dalam penggunaan teknik yang digunakan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah lebih memperhatikan suhu dan cuaca ketika akan memproduksi bibit mangga. Yang kedua, lebih memperhatikan dan rutinnya pengendalian terhadap hama yang menyerang. Yang ketiga, memperhatikan tenaga ahli dalam bidang budidaya dengan tujuan mengurangi kegagalan akibat kesalahan dalam penggunaan teknik budidaya dan pengambilan entris yang berkualitas.